Agius Shokumun Julius Salamis. Mari kita mulai di saat sunyi berubah menjadi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang terasa seperti bisikan dari tempat yang jauh, tapi juga sangat dekat. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sedang memperhatikan? Dalam video ini, kita akan masuk ke dalam momen di mana yang tak terlihat menjadi nyata dan yang tak terdengar mulai berbicara. Ini bukan kisah tentang hal-hal luar biasa yang terjadi pada orang suci. Ich wurde schritte voor objektief Emmett John, ik wou af des actions seperti kasih. Pagi ketika Tuhan berbicara kepadaku. Izinkan saya bercerita tentang sebuah pengalaman luar biasa yang saya alami pada pagi hari Senin, 19 Maret 2007, tak lama setelah pukul 6. Tuhan benar-benar berbicara kepada saya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah suara Tuhan. Saya mendengar kata-kata itu di dalam kepala saya, sejelas ketika kenangan sebuah percakapan melintas dalam kesadaran. Kata-katanya dalam bahasa Inggris, namun memiliki nuansa kebenaran yang begitu otentik hingga tak terbantahkan. Saya tahu dengan sepenuh keyakinan bahwa Tuhan masih berbicara hingga hari ini. Entah kenapa, saya tidak bisa tidur. Saat itu saya berada di Shalom House di bagian utara Minnesota dalam sebuah retreat staff bersama pasangan. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5.30 pagi. Saya berbaring dan bertanya-tanya apakah saya harus bangun atau menunggu hingga kantuk datang lagi. Dalam belas kasihnya, Tuhan menggerakkan saya untuk bangkit dari tempat tidur. Masih cukup gelap, tetapi saya berhasil menemukan pakaian, berpakaian, mengambil tas kerja saya, dan keluar dari kamar tanpa membangunkan Noel. Di ruang utama di bawah, suasananya sangat tenang. Sepertinya belum ada orang lain yang bangun. Jadi saya duduk di sofa pojok untuk berdoa. Noe! Saat aku berdoa dan merenung, tiba-tiba itu terjadi. Tuhan berkata, "Datanglah dan lihat apa yang telah kulakukan." Tak sedikit pun keraguan dalam benakku bahwa itulah benar-benar firman Tuhan. Di saat ini, di tempat ini pada abad 21, tahun 2007, Tuhan sedang berbicara kepadaku dengan otoritas mutlak dan kebenaran yang tak terbantahkan. Aku berhenti sejenak untuk merenungkannya. Ada kehangatan yang manis dalam momen itu. Waktu seolah tak berarti. Tuhan begitu dekat. Dia menatapku. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Ketika Tuhan mendekat, tergesa-gesa menghilang. Waktu melambat. Aku tahu, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Aku bertanya-tanya apa maksudnya dengan datang dan lihat. Apakah dia akan membawaku ke suatu tempat seperti saat dia membawa Paulus ke surga untuk melihat hal-hal yang tak terkatakan? 2 Korintus 12:4. Apakah lihat berarti aku akan diberi penglihatan tentang perbuatan besar Tuhan yang belum pernah dilihat siapapun? Aku tidak yakin berapa lama waktu berlalu antara firman awal Tuhan, datang dan lihat apa yang telah kulakukan, dan kata-katanya yang berikutnya. Tapi itu tidak penting. Aku sedang diselimuti oleh kasih-Nya yang begitu pribadi melalui komunikasi ini. Tuhan semesta alam sedang berbicara kepadaku. Lalu Dia berkata, sejelas kata-kata apapun yang pernah terlintas dalam benakku, aku dahsyat dalam perbuatanku terhadap anak-anak manusia. Hatiku berseru, "Ya Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dalam segala perbuatanmu." Ya, bagi semua manusia, entah mereka menyadarinya atau tidak. Sekarang apa yang akan kau perlihatkan kepadaku? Kata-kata itu kembali datang. Sama jelasnya seperti sebelumnya, tapi kini semakin spesifik. Aku mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka berjalan melintasi sungai dengan kaki. Di sana mereka bersukacita dalam aku yang memerintah dengan kekuatanku untuk selama-lamanya. Tiba-tiba aku sadar, Tuhan sedang membawaku kembali ribuan tahun ke masa ketika Dia mengeringkan Laut Merah dan Sungai Yordan. Aku sedang dibawa oleh firman-Nya kembali ke dalam sejarah, ke perbuatan-perbuatan besar itu. Inilah maksudnya dengan datang dan lihat. Dia sedang membawaku kembali melalui firman-Nya ke dua perbuatan mulia itu di hadapan anak-anak manusia. Inilah perbuatan dahsyat yang dimaksudnya. Tuhan sendiri sedang menceritakan karya-karya besar-Nya. Dia melakukannya untukku. Dia melakukannya dengan kata-kata yang bergema dalam pikiranku sendiri. Self-mute. Sebuah rasa hikmat yang luar biasa menyelimuti diriku. Kedamaian yang nyata turun perlahan.
Ini adalah momen suci di sudut dunia yang juga suci, di bagian utara Minnesota. Tuhan yang Maha Kuasa telah hadir, memberi aku keheningan, keterbukaan, dan kerelaan untuk mendengar suaranya sendiri. Saat aku terpukau oleh kuasanya yang sanggup mengeringkan laut dan sungai, dia berbicara lagi. Aku mengawasi bangsa-bangsa. Janganlah orang-orang pemberontak meninggikan diri mereka. Ucapan ini membuatku terengah. Sangat serius. Nyaris seperti teguran. Setidaknya sebuah peringatan. Seolah-olah dia mencengkeram kerah bajuku, mengangkatku dari tanah dengan satu tangan, lalu berkata dengan perpaduan tak tertandingi antara ketegasan dan kasih, "Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah meninggikan dirimu. Jangan memberontak terhadapku." Aku duduk terpaku menatap kehampaan. Benakku dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan yang mendunia. Aku mengawasi bangsa-bangsa. Dia telah mengatakannya kepadaku. Bukan sekadar bahwa dia mengucapkannya. Ya, itu saja sudah agung. Tapi dia mengatakannya kepadaku. Kata-kata Tuhan sendiri berada di kepalaku. Mereka hadir di dalam pikiranku sejelas kata-kata yang sedang kutulis saat ini. Aku mendengarnya sejelas misalnya aku mengingat bahwa istriku berkata, "Turunlah untuk makan malam kapanpun kamu siap." Aku tahu itu adalah kata-kata istriku. Dan aku tahu ini adalah kata-kata Tuhan. Dave Mostrom. Pikirkanlah, kagumilah hal ini, berdirilah dalam kekaguman. Tuhan yang mengawasi bangsa-bangsa, seperti halnya ada orang yang mengawasi ternak, pasar saham, atau proyek pembangunan, Tuhan yang sama ini masih berbicara di abad ke-21. Aku mendengar sendiri firman-Nya. Ia berbicara langsung kepadaku. Ketika Tuhan mendekat, kesibukan berhenti, waktu melambat. Apa dampaknya bagiku? Itu memberiku kesadaran baru akan realitas Tuhan. Itu meyakinkanku lebih dalam bahwa Ia bertindak dalam sejarah dan di zaman kita. Itu memperkuat imanku bahwa Ia memihakku, peduli padaku, dan akan menggunakan kuasanya yang mendunia untuk menjagaku. Apa alasan lain Ia datang dan mengatakan hal-hal ini padaku? Ini membuatku semakin mencintai Alkitab sebagai firman Tuhan yang sejati. Karena melalui Alkitab aku mendengar kata-kata ilahi ini, dan melalui Alkitab pula aku mengalami hal seperti ini hampir setiap hari. Tuhan semesta alam berbicara melalui setiap halaman langsung ke pikiranku dan juga ke pikiranmu. Kita mendengar firman-Nya yang sejati. Tuhan sendiri telah melipat gandakan perbuatannya yang ajaib dan pemikirannya terhadap kita. Tak ada yang dapat menyamainya. Aku akan memberitakan dan menceritakannya, namun jumlahnya lebih banyak dari yang bisa dihitung. Mazmur 40. Dan yang terbaik dari semuanya, semuanya tersedia bagi siapa saja. Jika kamu ingin mendengar kata-kata yang sama seperti yang kudengar saat duduk di sofa di Minnesota Utara, bacalah Mazmur 6:7. Di sanalah aku mendengarnya. Oh, betapa berharganya Alkitab. Itu benar-benar firman Tuhan. Di dalamnya Tuhan berbicara di abad ke-21. Inilah suara Tuhan yang sejati. Melalui suara ini, Ia berbicara dengan kebenaran mutlak dan kuasa yang sangat pribadi. Melalui suara ini, Ia menyingkapkan keindahannya yang tiada banding. Melalui suara ini, Ia membongkar rahasia hati kita yang terdalam. Tak ada suara dimanapun dan kapanpun yang dapat menyentuh sedalam itu, mengangkat setinggi itu, atau menjangkau sejauh itu, seperti suara Tuhan yang kita dengar di dalam Alkitab. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan masih berbicara hari ini melalui Alkitab dengan kuasa yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar, keyakinan yang lebih besar, kelembutan yang lebih besar, harapan yang lebih besar, bimbingan yang lebih besar, kuasa yang mengubah yang lebih besar, dan kebenaran yang lebih meninggikan Kristus daripada yang dapat didengar dari suara manapun di jiwa manusia manapun di planet ini, selain dari Alkitab. Wouldn't you celebrate? Inilah sebabnya mengapa saya merasa sangat sedih membaca artikel Christian Today berjudul Percakapanku dengan Tuhan. Ditulis oleh seorang profesor anonim di sebuah universitas Kristen ternama. Artikel itu menceritakan pengalamannya mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia harus memberikan seluruh royalti dari buku barunya untuk membiayai kuliah seorang mahasiswa yang membutuhkan. Yang membuat saya sedih bukan karena kisah itu tidak benar atau tidak terjadi. Justru sebaliknya, karena artikel ini sungguh memberi kesan bahwa komunikasi di luar Alkitab dengan Tuhan itu luar biasa dan memperdalam iman. Sementara itu, komunikasi yang paling mulia dari Tuhan yang hidup yang secara pribadi, penuh kuasa,
dan mampu mengubah hati yang terbuka melalui Alkitab setiap hari justru diabaikan begitu saja. Alkitab adalah suara Tuhan sendiri. Di dalamnya, Dia berbicara di abad ke-21. Saya yakin profesor teologi ini tidak bermaksud seperti itu, tapi yang sebenarnya dia katakan adalah, selama bertahun-tahun saya mengajarkan bahwa Tuhan masih berbicara, tetapi saya tidak bisa menyaksikannya secara pribadi. Sekarang saya bisa, tapi secara anonim, dengan alasan yang semoga dapat dipahami. Tentu saja dia tidak bermaksud menyiratkan bahwa hanya setelah mendengar suara di luar Alkitab seperti, uang itu bukan milikmu, barulah seseorang bisa menyatakan secara pribadi bahwa Tuhan masih berbicara. Tentu dia tidak berniat meremehkan suara Tuhan dalam Alkitab, yang bahkan hingga hari ini berbicara dengan kuasa, kebenaran, hikmat, kemuliaan, sukacita, harapan, keajaiban, dan pertolongan 10.000 kali lebih meyakinkan daripada suara apapun di luar Alkitab. Saya sedih dengan pesan yang disampaikan di sini. Kebutuhan terbesar di zaman kita adalah agar orang mengalami realitas Tuhan yang hidup dengan mendengar firman-Nya secara pribadi dan mengubahkan lewat kitab suci. Ada yang sangat salah jika kata-kata yang kita dengar di luar Alkitab terasa lebih kuat dan lebih menyentuh dibanding firman Tuhan yang diilhami. Mari kita berseru bersama pemazmur, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Mazmur 17. Bukalah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Anugerahkanlah agar mata hati kami diterangi untuk mengetahui pengharapan dan warisan kami, serta kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, agar kami dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Efesus 1:11. Ya Tuhan, jangan biarkan kami tuli terhadap firman-Mu dan tak tersentuh oleh keagungannya yang tak terlukiskan, sehingga kami justru merayakan hal-hal yang lebih rendah seolah lebih menggugah, bahkan menganggap keterpindahan rasa kagum ini layak dimuat dalam sebuah majalah nasional. Dan begitulah kita sampai di tepi cerita ini. Bukan pada jawaban, tapi pada sebuah undangan untuk diam sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar mendengarkan? Mungkin keajaiban bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang sudah ada menunggu kita berhenti sejenak dan menyadarinya.